Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 886. Jangan katakan itu. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Chen yang diundang kali ini dapat membunuh 2 Wuzong dengan 1 orang. Kamu bisa mempercayai hal semacam ini. Kenapa aku belum pernah mendengar master seperti itu di Horendel? Dan dia masih sangat muda. Para anggota Paviliun Pelindung Dharma diam-diam banyak berbicara. Tutup mulutmu untukku. Susimao melotot dan meraung. Sangat takut hingga tidak seseorang berani berbicara. Namun, kata-kata ini juga sampai ke telinga Zhao Wuji. Suan Yuanrong mencibir dan melihat ke arah Zhao Wouqi. Zhao Wouqi, apakah kamu mendengarku? Biarkan seorang anak kecil berbulu menjadi instruktur yang akan mematuhinya. Atau kamu dapat meneleponnya dan biarkan aku belajar 2 trik dengannya. Jika dia bisa menerimanya, biarkan aku pergi dengan 3 gerakan. Dan aku akan segera pergi. Tapi jika aku tidak bisa menerimanya, biarkan dia pergi. Dan biarkan aku ikut dalam permainan. Suan Yuanrong, kamu terlalu gila. Jika Anda benar-benar ingin Tuan Chen membandingkannya dengan Anda, apalagi 3 gerakan, Tuan Chen dapat menghancurkan Anda sampai mati dengan 1 tangan. Zhao Wuji tidak berbicara. Tetapi Susimao tidak dapat mendengarkan lebih lama lagi dan berteriak. Di Suan Yuanrong, wajah Suan Yuanrong menjadi dingin. Dan dia menatap Susimao dengan mata tajam. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Saat berbicara, sosok Suan Yuanrong bergerak. Dan dia langsung menuju ke Susimao. Bentak. Dengan sebuah tamparan, Susimao terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Suan Yuanrong, Zhao Wuji langsung berteriak dengan marah saat melihat itu. Suan Yuanrong benar-benar telah bergerak. Pergi dan panggil anak itu keluar. Ayo kita tes. Saya ingin melihat seberapa kuat pria itu. Siapa yang belum menumbuhkan rambutnya bisa jadi. Suan Yuanrong memandang Zhao Wuji dan berkata dengan sangat arogan. Zhao Wouqi membantu Susimao berdiri. Tetapi dia tidak berbicara. Tetapi alisnya terangkat. Terkunci rapat bersama-sama. Melihat Zhao Wouqi tidak berbicara, Susimao berkata dengan cemas, Tuan Paviliun, saya akan pergi dan mengundang Tuan Chen. Saya tidak boleh membiarkan orang ini menjadi sombong di Paviliun Pelindung Dharma. Setelah itu, Susimao ingin menemui David. Tetapi dihentikan oleh Zhao Wouqi. Saya tidak bisa pergi. Jika Tuan Chen datang dan benar-benar akan terjadi konflik. Bukankah Tuan Chen akan mempunyai musuh lain? Selain itu, keluarga Suan Yuan tidak mudah terprovokasi. Tuan Chen telah membuat terlalu banyak musuh di Kyoto. Kita tidak boleh membuat masalah untuknya. Alasan Zhao Wouqi enggan membiarkan David bersaing dengan Suan Yuanrong adalah karena ia takut David akan berlibur bersama keluarga Suan Yuan, yang akan semakin mempersulit David untuk pindah ke Kyoto. Setelah Susimao mendengarnya, dia hanya bisa berhenti, menyentuh wajahnya yang bengkak dengan tangannya, dan menatap Suan Yuanrong dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanyalah kekuatan dari seorang guru yang hebat. Dan menghadapi Wuzong Suan Yuanrong, tidak ada ruang baginya untuk melawan. Guru Paviliun Zhao, karena Anda menganggap saya sebagai anggota Paviliun Pelindung Dharma, tentu saja Anda harus menelepon saya ketika Anda menghadapi hal seperti itu. Saat ini, David berjalan perlahan. Tan Chen melihat David. Susimao langsung bersemangat. Tan Chen, kamu belum istirahat. Zhao Wuji melangkah maju dan bertanya dengan hormat. Tuan Gerbang Zhao, dengan kekuatan kami, apalagi perjalanan beberapa jam, bahkan jika Anda tidak tidur selama 3 hari 3 malam, tidak apa-apa.
David tersenyum kecil. Anda adalah instruktur yang diundang oleh Zhao Wouqi. Suan Yuanrong bertanya pada David, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tidak buruk, David mengangguk. Melihatmu di awal usia 20-an. Kamu sudah memiliki kekuatan seorang guru yang hebat. Dan kamu dianggap jenius. Namun meski begitu, kamu tidak layak menjadi instruktur di Paviliun Pelindung Dharma. Saya rasa tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi. Keluarlah sekarang. Aku masih bisa mengampunimu. Sekilas Suan Yuanrong bisa melihat bahwa aura David hanya berada di alam master yang hebat. Jadi dia tidak perlu takut sama sekali. Maafkan aku. David sedikit mengangkat mulutnya. Saya tidak tahu siapa Suan Yuankai dari Anda. Bab 887. Suan Yuanrong tertegun sejenak. Lalu menjawab, Suan Yuankai adalah keponakanku. Apakah kamu kenal Xiao Kai? Tentu saja aku tahu. Lengannya dipotong olehku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? David ada di depannya dan telah mendengar Suan Yuanrong dan Zhao Wuji berbicara. Jadi dia tahu bahwa Suan Yuanrong adalah anggota keluarga Suan Yuan. Kamu adalah David itu. Suan Yuanrong memandang David dengan kaget. David mengangguk, ya, kakekmu. Saya David Chen. Melihat pengakuan David, wajah Suan Yuanrong dipenuhi dengan niat membunuh. Niat anak baik. Kamu memotong lengan keponakanku. Dan kamu menelan Longjing ke dalam tubuhmu. Hari ini, saya ingin membalaskan dendam keponakan saya. Dan omong-omong, saya akan melakukannya. Membawamu kristal naga di dalam tubuh dikeluarkan, kata Suan Yuanrong. Auranya tiba-tiba naik, dan dia hendak memukul David dengan pukulan. Suan Yuanrong, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah Paviliun Pelindung Dharma. Kamu tidak dapat membantuku. Melihat Suan Yuanrong hendak menyerang David, Zhao Wuji segera berdiri di depannya dan berkata, Zhao Wouqi, jangan persetan dengan Paviliun Pelindung. Anak ini menyakitiku. Keponakan laki-laki. Hari ini aku harus membalaskan dendam keponakanku. Jika kamu tidak ingin mati, minggirlah. Suan Yuanrong sama sekali tidak menatap mata Zhao Wuji dan berteriak dengan kasar. Ini membuat Zhao Wuji terlihat jelek, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatannya bukan tandingan Suan Yuanrong. Biarpun dia melakukannya, dia akan mendapat masalah. Gate Master Zhao, sebaiknya kamu menyingkir. Hari ini, saya kebetulan menggunakan Suan Yuanrong ini untuk membela kekuasaan, menyelamatkan bawahan Anda yang tidak puas. David berkata dengan ringan. Tan Chen. Zhao Wouqi kembali menatap David. Apakah kamu takut aku tidak bisa mengalahkannya? David berkata sambil tersenyum tipis. Tidak. Belum lagi satu Suan Yuanrong. Meskipun itu adalah dua Suan Yuanrong, itu bukanlah lawan Tuan Chen. Tetapi Tuan Chen memperhatikan keseimbangan dalam sampai akhir, dan tidak menimbulkan korban jiwa. Zhao Wouqi takut David akan melakukan serangan keras dan membunuh Suan Yuanrong, yang akan sulit diatasi pada saat itu. Jangan khawatir. Aku terukur. David mengangguk. David bernyanyi bersama Zhao Wouqi, tetapi Suan Yuanrong hampir mati karena marah. Zhao Wouqi, apa yang kamu bicarakan? Saat aku membuang anak ini dan aku mencarimu untuk melunasi rekening, kamu sebenarnya sangat meremehkanku. Setelah Suan Yuanrong berteriak dengan marah, dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan tinjunya menuju dada David. Zhao Wuji buru-buru menghindar. Dia tahu bahwa Suan Yuanrong sama sekali bukan lawan David, tapi dia melihat David dengan mudah membunuh Xiahou Dun dan Ni Xidao itu. Melihat Suan Yuanrong yang penuh amarah dan meninjunya, David melakukannya. Senyum tipis di wajahnya, dan dia tidak bergerak. Tepat ketika tinju Suan Yuanrong menyentuh tubuh David tampak menyentuhnya. Tiba-tiba memiliki penutup pelindung, dan cahaya keemasan samar muncul di kulitnya. Bang! Dengan suara yang tumpul, tinju Suan Yuanrong menghantam tubuh David,
Namun yang aneh adalah tubuh David tidak bergerak sama sekali. Bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Kali ini, hati Suan Yuanrong terkejut, dan dia memandang David dengan kaget. Kalian pasti tahu kalau pukulannya cukup kuat untuk memecahkan gunung dan bebatuan. Bahkan sebuah mobil pun bisa ditembus dengan satu pukulan. Namun pukulan ini menghantam David seolah-olah dipukul pada pelat baja yang keras. Kekuatan anti guncangan yang besar langsung mengguncang lengan Suan Yuanrong, dan menimbulkan rasa sakit. Langsung menyapu tubuhnya, Suan Yuanrong mengertakkan gigi, perlahan menarik kembali tinjunya. Dan lengannya gemetar terus-menerus. Tetapi dia berusaha keras untuk mengendalikannya agar tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Suan Yuanrong tidak menggunakan kekuatannya? Ini adalah pukulan Wuzong. Bahkan mobil pun bisa dengan mudah ditembus. Mengapa David tidak bergerak? Mungkinkah kedua orang itu bertindak dengan sengaja, lalu memberikan Sui David di depan kita? Bab 888. Anggota Paviliun Protektorat berbisik. Menurut mereka, Suan Yuanrong adalah sekte bela diri, dan pukulan ini bisa mencapai beberapa ribu kilogram. Bagaimana seseorang bisa menerima pukulan ini dan tetap tidak bergerak? Baiklah, Tuan Chen. Bagus. Su Simao tiba-tiba berteriak dan mengepalkan tangan. Dia baru saja ditampar oleh Suan Yuanrong. Dan dia telah lama menyimpan dendam di hatinya. Sekarang David dikalahkan oleh Suan Yuanrong, tapi dia bahkan tidak bergerak. Kamu mendekati kematian. Wajah Suan Yuanrong menjadi sangat jelek, dan setelah berteriak marah, dia berjuang untuk bergerak ke arah David. Kali ini, Suan Yuanrong melepaskan energinya, memadatkan seluruh kekuatan. Dan aura ketakutan membuat seluruh anggota Paviliun Pelindung Dharma yang hadir merasa sulit bernapas, seperti gunung yang menekan mereka. Sekarang mereka tidak akan berpikir bahwa David bertindak dengan Suan Yuanrong. Suan Yuanrong sangat marah. Ledakan. Suan Yuanrong memukul dengan pukulan yang kejam, hanya untuk melihat debu beterbangan. Bidang seni bela diri yang keras, dan Suan Yuanrong langsung membuat lubang yang dalam. Ini adalah kekuatan Wuzong, dan semua orang dikejutkan oleh kekuatan pukulan Suan Yuanrong. Namun, ketika asapnya hilang, dia melihat David berdiri di sana tak bergerak, dengan senyuman yang sama di wajahnya, menatap Suan Yuanrong dengan merendahkan dan cemoohan di matanya. Anggota tim di sekitarnya tiba-tiba membelalakkan mata mereka, mengetahui bahwa ini adalah pukulan keras dari Wuzong. Meskipun pukulan ini adalah gunung kecil, itu akan menutupi puncak gunung. Tetapi David tidak terluka. Ini. Suan Yuanrong memandang David, tidak tahu harus mengatakan apa untuk beberapa saat. David ini, tidak. Instruktur Chen ini terlalu baik. Berdiri tak bergerak. Bahkan Wuzong peringkat 2 pun tidak bisa terluka. Kekuatan instruktur Chen takut mencapai ranah Wuzong kelas 5. Itu bagus. Dengan instruktur Chen yang mengajari kami, saya yakin kekuatan kami pasti akan meningkat pesat. Para anggota Paviliun Protektorat berbicara dengan penuh semangat. Saat ini, mereka tidak meragukan David. Suan Yuanrong. Ada gunung di luar gunung. Dan memang ada orang di luar rakyat. Dengan sedikit kekuatanmu, jangan menunjukkan rasa malu di depan. Dari Tuan Chen, Su Simao berteriak pada Suan Yuanrong dengan penuh semangat, mempermalukan Suan Yuanrong. Seluruh tubuh Suan Yuanrong gemetar. Su Simao, aku membunuhmu lebih dulu. Suan Yuanrong tidak menyerang David, tetapi menyerang Su Simao, berniat mengeluarkan Su Simao. Melihat ini, ekspresi Su Simao sedikit berubah. Dia bukanlah lawan Suan Yuanrong. Melihat Suan Yuanrong berada di depan Su Simao, sosok David muncul. Sesaat, lalu dia menendang keluar. Tubuh Suan Yuanrong tiba-tiba terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tendangan ini secara langsung menyebabkan Suan Yuanrong muntah darah, dan wajahnya sangat pucat. Ketika semua orang melihat ini,
Mereka mengeluarkan air liur yang deras. Ini berlebihan. Dan dia menendang seorang Wuzong dengan satu tendangan. Setelah Suan Yuanrong mendarat, sosok David pun mendatangi tubuh Suan Yuanrong. Tubuhnya. Dia mengangkat kakinya dan hampir jatuh. Dengan tendangan ini, otak Suan Yuanrong akan meledak dan mati. Dan satu generasi Wuzong akan menghilang seperti ini. Tan Chen, kamu tidak bisa. Melihat ini, Zhao Wouqi buru-buru melangkah maju untuk menghentikan David Tuan. Chen, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Suan Yuanrong ini juga anggota keluarga Suan Yuan? Anda tidak dapat membunuh di Paviliun Pelindung Dharma. Itu akan membawa Anda banyak masalah. Dan Paviliun Pelindung Dharma kami juga akan melakukannya. David memandang Zhao Wouqi, perlahan-lahan menarik kembali kakinya, dan memandang ke arah Suan Yuanrong. Dan berkata, pergi. Suan Yuanrong bangkit dengan susah payah, memandang David dengan marah dan berkata, Nak, tunggu aku. Aku pasti akan membalas dendam ini. Suan Yuanrong pergi. David tidak menerima ancaman hati Suan Yuanrong. Karena terlalu banyak orang yang mengancamnya. Jika David peduli, dia pasti sudah ketakutan setengah mati sekarang. Bab 889. Paviliun Zhao. Izinkan saya memperkenalkan Anda. David melirik ke arah anggota paviliun penjaga. Zhao Wouqi mengangguk semuanya berkumpul. Dengan perintah, semua anggota Paviliun Pelindung Dharma berkumpul dengan rapat. Berdiri tegak satu persatu, dengan harapan dan kegembiraan di wajah mereka. Baru saja Anda juga melihat kekuatan Tuan Chen. Di masa depan, Tuan Chen akan mengajari Anda dan membiarkan Anda meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat. Sekarang saya umumkan bahwa Tuan Chen akan menjadi instruktur Paviliun Penegakan Hukum di masa depan, dan setiap orang harus mematuhi instruktur Chen. Dispatch. Jika Anda tidak berani mendengarkan instruktur Chen, keluar saja dari sini. Zhao Wouqi berkata kepada anggota tim dengan wajah serius. Siapa yang tidak mendengarkan Tuan Chen? Saya, Su Simao, tidak bisa lulus ujian ini. Su Simao menambahkan satu kalimat ke samping. Ya, ikuti instruksi instruktur Chen. Semua pemain berteriak serempak. Kekuatan yang ditunjukkan David barusan telah meyakinkan anggota tim ini sejak lama. Bahkan jika Zhao Wouqi tidak memberi tahu mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk tidak patuh. Tan Chen, tolong ucapkan beberapa patah kata. Zhao Wouqi memandang David dan berkata. David mengangguk, lalu berkata dengan keras, saya sebenarnya tidak punya banyak waktu untuk mengajari Anda apapun. Jadi sebagian besar waktu Anda masih mengikuti pelatihan Anda sendiri. Tetapi saya dapat menulis beberapa pengalaman kultivasi saya sendiri untuk membantu Anda meningkat lebih cepat. Yang lainnya adalah bantuan jamu. Saya dapat meminta Yao Shengu untuk mengirimkan beberapa jamu yang berguna untuk budidaya. Agar Anda dapat meningkat lebih cepat. David berkata dengan ringan. Pil obat lembah dewa. Kali ini, semua anggota tim, termasuk Zhao Wouqi, semuanya tercengang. Anda harus tahu bahwa jamu di Yao Shengu tidak begitu mudah untuk diminta. Berapa banyak orang yang pergi ke Yao Shengu untuk meminta obat, namun akhirnya dihalangi dari luar. Terlebih lagi, ada puluhan orang di Paviliun Pelindung Dharma yang membutuhkan puluhan pil obat. Bagaimana Yao Shengu bisa memberikan begitu banyak pil obat ke Paviliun Penjaga Dharma? Tan Chen, pil obat di Yao Shengu mahal, dan kebanyakan orang tidak bisa mendapatkannya. Kami memiliki lusinan orang di Paviliun Pelindung Dharma, yang membutuhkan pil obat dalam jumlah besar. Mungkinkah Tuan Chen berteman dengan Yao Shengu? Zhao Wuji bertanya dengan wajah bingung. David tersenyum tipis, tidak ada persahabatan. Tapi sebagai pemilik lembah, saya masih memiliki hak ini. Oh, Zhao Wouqi mendengus. Tapi kemudian dia tertegun, seolah dia bereaksi, dan menatap David dengan kaget. Tuan Chen, apa yang baru saja kamu katakan?
Yang mulia, jika bukan karena penguasa lembah-lembah Yaoshen, mana mungkin aku berani menyombongkan diri. Tentang Haiko sebesar itu, kata Daud. Perkataan David membuat semua orang tercengang, dan mereka tidak dapat bereaksi dalam waktu yang lama, karena David sangat mengagetkan mereka hingga kini mereka tercengang. Beberapa menit kemudian, Zhao Wuqi bereaksi. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa David sebenarnya memiliki identitas tingkat pertama. Sekarang David telah menjadi instruktur paviliun penegakan hukum. Bukankah David bisa mendapatkan pil obat yang dibutuhkan paviliun penjaga Dharma di masa depan? Hidup instruktur Chen. Saya tidak tahu siapa yang tiba-tiba berteriak di bawah. Dan kemudian semua anggota tim teriak penuh semangat. Hidup instruktur Chen. Hidup instruktur Chen. Tak lama kemudian, banyak pasangan bergegas maju dan mengangkat David tinggi-tinggi. Karena memang begitu bersemangat sehingga mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraan mereka. Zhao Wuqi memandang David. Matanya juga sangat bersemangat. Dengan partisipasi David, masa depan paviliun pelindung Dharma mungkin cemerlang, dan tidak akan terjerumus ke dalam situasi yang memalukan seperti sekarang. Paviliun pelindung Dharma saat ini adalah nenek. Jika Anda tidak mencintai paman atau kekasih Anda, sekte aristokrat itu masih melihat ke paviliun penjaga. Bab 890. David menulis buku pengalaman latihannya sendiri dalam semalam, dan menyerahkannya kepada Susimao keesokan harinya, dan meminta Susimao untuk memimpin orang-orang ke sana. Berlatih sesuai dengan pengalaman latihannya sendiri. Sementara David berencana pergi ke lembah Yaoshen dan meminta Su Changsheng untuk memberikannya kepadanya. Orang-orang dari paviliun pelindung Dharma mempraktikkan beberapa ramuan obat. Dan omong-omong, dia mempraktikkan pasta intermiten batu giok hitam, sehingga penderitaan Lin Tianhu dan Chifeng akan berkurang. Tan Chen, kenapa aku tidak menemanimu jalan-jalan? Banyak orang di Kyoto sedang melihatmu sekarang. Meskipun kekuatanku tidak dapat membantumu, bagaimanapun juga, identitasku ada di sini. Dan tidak ada yang berani membunuhku. Zhao Wuqi berkata dengan prihatin setelah mengetahui bahwa David akan pergi ke lembah Dewa Pengobatan untuk mendapatkan pil obat untuk orang-orang ini di paviliun pelindung. Paviliun Zhao. Sekarang kompetisi internasional akan datang. Kamu harus tetap di paviliun pelindung Dharma. Aku bisa pergi sendiri. Jangan khawatir. David tersenyum kecil. Lalu jika ada sesuatu, Tuan Chen akan segera menelepon saya. Saya masih memiliki beberapa koneksi di Kyoto. Zhao Wuqi mampu menduduki posisi Master Paviliun pelindung Dharma di Kyoto. Tapi dia juga memiliki beberapa sarana dan koneksi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai posisi penting seperti itu? Oke, David mengangguk. Namun ketika David hendak keluar dari paviliun pelindung Dharma, dia tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah Zhao Wuji dan bertanya, Tuan Paviliun Zhao, tahukah Anda di mana Wuying Villa berada? Tan Chen, apakah kamu akan pergi ke Wuying Villa? Zhao Wuqi bertanya dengan curiga. Saya berteman dengan Zhao Liguo, pemilik Sadoles Villa, dan saya berencana untuk pergi dan melihat. David telah berpisah dari Zhao Liguo selama lebih dari sebulan. Sekarang dia tahu bahwa Wuying Villa adalah aula sekte naga dan berada di bawah komandonya. David berpikir untuk pergi melihatnya, dan kemudian pergi ke paviliun pelindung untuk mengambil beberapa pil obat untuk Wuying Villa. Zhao Wuqi menunjukkan lokasi Wuying Villa kepada David. Di hutan di pinggiran Kyoto, Wuying Villa terletak di dalam. David datang ke Wuying Villa sesuai dengan tempat yang ditunjukkan oleh Zhao Wuqi. Melihat bangunan megah di depannya, sebuah rumah bangsawan dengan luas puluhan ribu meter persegi, David sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Wuying Villa begitu mewah. Tapi melihat manor ini, Anda dapat melihat bahwa Sadoles Villa sangat kuat. Tidak mengherankan jika Zhao Chuang tidak memiliki kekuatan, tetapi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya.
David berjalan ke pintu dan melihat dua orang dari Sadoles Villa menjaga pintu kiri dan kanan. Di pintunya ada dua lembar kertas putih, dan ada kain putih yang tergantung di kedua sisi pintu. Kedua penjaga Sadoles Villa juga berwajah sedih. Apa yang terjadi dengan villa itu? Saat David melihat pemandangan di hadapannya, hatinya merasa sedikit terkejut. Dia tahu telah terjadi sesuatu. Karena pintu hanya akan diatur seperti ini ketika seseorang meninggal di rumah. Kedua penjaga itu melirik ke arah David, menjadi gugup dan mengeluarkan mereka. Senjata. Salah satu dari mereka bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya teman pemilik villa Anda. Apa yang terjadi dengan villa Anda?" David bertanya lagi dengan cemas. "Teman pemilik villa." Penjaga itu sedikit mengernyit karena Anda adalah teman pemilik villa. Mengapa Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan villa kami dan berkata, apakah Anda mata-mata yang dikirim oleh gerbang perak atau keluarga Suanyuan? Kedua pisau penjaga telah terhunus, dan mereka siap untuk segera memulai. Saya bilang, saya teman pemilik desa Anda. Jika tidak percaya, kamu bisa melapor ke pemilik desamu dan mengatakan bahwa David ada di sini. Itu sama dengan laporan pemilik desa mudamu. David buru-buru menjelaskan. Daud, apakah kamu David? Seorang penjaga memandang David dengan heran. Ya, saya David Chen. David mengangguk bingung. Tunggu sebentar. Aku akan segera melapor. Penjaga itu dengan cepat berlari menuju villa. Setelah beberapa saat, penjaga itu kembali, dan Zhao Chuang datang bersama penjaga itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.